Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Melanie Aulia dari Sekolah SMK 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini aku akan melanjutkan materi tentang Superlab CCNA, yaitu Superlab 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang Superlab 2. Nah, di sini kita bisa klik doc. Nah, di Cisco CCNA Superlab 2 ini, di sini juga ada topik yang akan kita bahas, yaitu VLAN dan trunking, DHCP server, router on stick, switch virtual interface, dan juga lain-lain. Nah, di instruksinya juga ada beberapa part yang akan kita ikuti. Nah, di sini kita langsung saja mulai. Ada instruksi yang pertama yaitu part 1, yaitu basic configuration, yaitu konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Lalu konfigurasi enable script pada setiap router dan switch yaitu SID. Nah, langsung saja kita mulai di switch 1 di sini. Kita ke command line, enable config, selanjutnya hostname itu sw1, enable scriptnya itu SID. Lalu kita ke switch 2 di sini, itu enable config hostname itu sw2, enable scriptnya SID. Lalu kita ke router 2 di sini, command line, enable config hostname itu rtr2, enable scriptnya SID. Lalu kita ke router 1 di sini, enable config hostname itu rtr1, enable script SID. Lalu kita ke router 3 di sini, enable config host name itu rtr3, enable script SID. Lalu kita ke switchnya di sini, ke command line, enable config host name sw3, enable script SID. Kita ke switch yang di bawahnya, enable config host name itu sw4, enable script SID. Kita ke multi-layer switch-nya di sini, enable config hostname itu mls1, enable script SID. Lalu kita ke switch-nya di sini, ke switch 5, enable config hostname sw5, enable script SID. Lalu kita ke switch sebelahnya, enable config hostname sw6, enable script SID. Lalu kita ke router yang ada di sini, enable config hostname rtr4, enable script SID. Lalu kita ke multi-layer switching-nya di sini, enable config hostname mls2, enable script SID. Lalu satu lagi kita ke router yang ada di sini, enable config hostname rtr5, enable script SID. Nah, coba kita cek result. Sini udah ada mls2, router 1, router 2-nya sudah ada, router 3 ada, 4, 5. Nah, sudah semua. Nah, selanjutnya kita akan ke instruction yang kedua atau part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan juga router 2, yaitu buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display, konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC, lalu konfigurasi allowed VLAN-nya. Nah, pertama-tama kita ke switch 1 dulu di sini, kita akan membuat VLAN-nya. Yaitu VLAN di switch 1 itu VLAN 10 dan juga 20, di switch 2 itu VLAN 30 dan juga VLAN 40. Di sini kita akan buat VLAN 10, name VLAN 10, lalu VLAN 20, name VLAN 20, lalu VLAN 50, name VLAN 30, sorry,
lalu VLAN 40, name VLAN 40. Bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan membuat interface ini masuk ke VLAN-nya, yaitu interface FA0/2 dan /3 itu VLAN 10, dan interface FA0/4 dan 5 itu VLAN 20. Kita masukkan ke VLAN-nya. Interface RA FA0/2-3, switch port akses VLAN 10, running tree port face. Lalu exit, kita masuk ke interface switch FA0/4-5, switch port akses VLAN 20, spanning tree port face. Nah, lalu kita akan membuat interface FA0/1 di sini menjadi switch port mode trunk FA0/1, lalu switch port mode trunk. Setelah itu switch port trunk allowed VLAN 10-20. Nah, di sini di switch 1 sudah. Kita ke switch 2 di sini. Nah, di sini kita akan membuat VLAN. Kita lihat VLAN 30 dan juga VLAN 40. VLAN 30, name VLAN 30, VLAN 40, name VLAN 40. Lalu kita bisa exit, kita lihat interface-nya. Interface interface FA3 dan 2 itu VLAN 30, dan 40 itu FA5 dan juga 4. Kita masukkan interface RA/FA0/2-3, switch port akses VLAN 30, running tree port face, lalu kita exit interface RA/FA0/4-5, switch port akses VLAN 40, running tree port face, lalu interface FA0/1 menjadi switch port mode trunk. Interface FA0/1 switch port mode trunk. Lalu switch port trunk allowed VLAN 30-40. Nah, setelah sudah di switch-nya, selanjutnya kita akan konfigurasikan DHCP server di router 2 untuk semua VLAN-nya dengan settingan DNS server yaitu 192.168.1.2. Lalu di bawah ini adalah IP address untuk setiap VLAN-nya. Lalu router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, lalu lakukan konektivitas. Nah, di sini itu ada IP yang akan kita setting untuk VLAN-nya. Nah, di sini langsung saja kita ke router 2 di sini. Kita akan masuk ke interface FA. Nah, di sini itu interface yang terhubung ke switch 1 itu FA1/0. FA1/0. Di sini kita akan shutdown terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface-nya, yaitu interface FA1/0.10 untuk VLAN 10. Nah, di sini langsung saja encapsulation. Lalu di sini kita ulangi saja encapsulation.1q10, lalu baru kita masukkan IP address-nya itu VLAN 10 itu 192.168.10.1 di sini 255.255.255.0 untuk subnet mask-nya. Ada slice 24, lalu kita ulangi untuk VLAN 20-nya itu kita keluar terlebih dahulu, exit, lalu interface di sini interface FA0/1 titik kita ganti saja 20, lalu encapsulation.q20 IP address-nya itu 192.168.20.1 subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu kita akan membuat interface FA0/0 di sini yang terhubung ke switch 2. Kita akan membuat sub interface-nya untuk VLAN 30 dan juga 40. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke interface FA0/0. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/0.30 untuk VLAN 30-nya. Lalu di sini encapsulation.q30 IP address-nya itu di sini 192.168.30.255.255.255.0. Enter. Lalu di sini kita bisa exit. Lalu ulangi untuk VLAN 40. Di sini kita ganti. Lalu di sini encapsulation.1q40 IP address-nya itu 192.168.40.1.255.255.255.0. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, setelah kita membuat sub interface-nya, kita
akan membuat IP DHCP servernya, yaitu untuk VLAN 10 sampai VLAN 40. IP DHCP pool VLAN 10, lalu networknya itu 192.168.10.0.255, subnet masnya 255.255.0. Nah, di sini kelebihan 5, sorry. Nah, lalu kita akan membuat defaulternya yaitu 192.168.10.1. Nah, di sini DNS servernya yaitu 192.168.100.2. Nah, lalu kita akan membuat untuk VLAN 10, VLAN untuk VLAN 20-nya. Enter, lalu di sini kita ganti saja 20. Default routernya itu kita ganti juga. DNS-nya itu sama. Kita bisa exit, lalu kita ulangi untuk VLAN 30. Nah, di sini kita ganti 10, lalu Nah, di sini kita sudah membuat DHCP servernya untuk VLAN 10, 20, 30, dan juga 40. Nah, kita lihat terlebih dahulu di check result di sini ke assessment items. Nah, di sini di router 2 itu sudah sama atau DNS-nya sudah betul, default gateway-nya, DNS, name, network, start-nya. Nah, di sini juga kita perlu mengexclude address kan, yaitu mengecualikan IP pertamanya untuk DHCP. Nah, di sini kita bisa ke exit terlebih dahulu. IP DHCP execute address itu 192.168.10.1, 20.1, 30.1, dan juga 40.1. Nah, di sini coba kita lihat lagi check result. Nah, sudah semua. Nah, lalu kita akan mengecek sini, lalu kita akan mengecek konektivitasnya di VLAN 10 ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, sudah successful. Kita lihat di VLAN 40. Nah, sudah semua. Nah, VLAN 10, 20, 30, dan juga 40 sudah menerima IP secara DHCP-nya semua. Selanjutnya kita akan ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan juga router 3. Nah, di sini langkah-langkahnya itu buat VLAN dan sesuaikan namanya sama seperti yang di part 2 di sini. Nah, ini jadi kita akan mengkonfigurasikan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu ada VLAN 50 dan juga VLAN 60. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan di switch 4 terlebih dahulu. Di sini kita enable, lalu di sini passwordnya id, setelah itu config. Lalu kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 50, name-nya itu VLAN 50, lalu VLAN 60, name-nya VLAN 60. Lalu di sini kita bisa exit. Nah, kita lihat interface yang terhubungnya. Nah, VLAN 50 itu FA0 size 2 dan 3, dan VLAN 60 itu FA0 size 4 dan juga 5. Nah, di sini kita balik lagi ke switch 4-nya. Nah, di sini kita akan interface range FA0 size 2 sampai 3
switchboard akses VLAN 50, running tape port base. Lalu kita exit. Di sini kita interface range FA0 size 4 sampai 5, switchboard akses VLAN 60. Lalu running tape port base. Lalu jangan lupa interface FA0 size 1 di sini itu switchboard mode terang. Lalu switchboard terang alloyed VLAN 50 sampai 60. Bisa exit. Nah, di switch 4 sudah, lalu kita ke switch 3 di sini. Sama seperti tadi. Enable. Lalu di sini SID. Nah, config. Lalu buat VLAN 50. Ini VLAN 50. Lalu VLAN 60. Ini VLAN 60. Lalu kita exit di sini, kita lihat interface-nya, yaitu interface FA0 size 2 dan 3 itu VLAN 50, FA0 size 4 sampai 5 itu VLAN 60 di sini. Lalu kita akan masukkan interface FA0 size 2 sampai 3, switchboard akses VLAN 50, spanning tree port trace. Lalu kita masuk ke interface range FA0 size 4 sampai 5, switchboard akses VLAN 60, running tree port trace. Exit. Nah, di sini kita akan membuat FA0 size 1 switchboard mode terang. Lalu switchboard terang alloyed VLAN 50 sampai 60. Nah, di sini kita juga akan membuat interface FA0 size 6 switchboard mode terang. Nah, enter. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan DHCP server dan router 3 untuk semua VLAN-nya. Lalu setting DNS servernya itu 192.168.100.2. Lalu di bawah ini IP address untuk setiap VLAN-nya yaitu 192.168.50.0 size 24 untuk VLAN 50 dan juga 192.168.60.0 size 24 itu untuk VLAN 60. Lalu router 3 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan sub interface-nya terlebih dahulu. Di sini enable, lalu itu passwordnya SID, setelah itu config. Lalu di sini kita masuk ke interface FA0 size 0. Nah, FA0 size 0 di sini kita akan no shutdown terlebih dahulu, lalu kita exit, kita masuk ke interface FA0 size 0 titik 50 untuk VLAN 50 and calculation .q 50. IP address-nya itu 192.168.50.1 255.255.255.0. Lalu di sini kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface FA0 size 0 titik 60 di sini punya. Di sini and calculation.q 60. Lalu IP address-nya itu 192.168.60.1 sambil plus-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita akan membuat IP DHCP untuk VLAN 50 dan juga VLAN 60. Network 192.168.0.255.255.255.0. Default routernya itu 192.168.50.1. DNS servernya itu 192.168.100.2. Lalu kita buat untuk VLAN 60. Kita ganti saja di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan execute addresskan IP DHCP. Execute address itu 192.168.50.1 lalu titik 60.1. Lalu di sini kita akan
lakukan konektivitas. Kita lihat di VLAN 50 ke IP configuration, IP DHCP. Nah, sudah successful. Nah, di sini lalu kita ke VLAN 50 bagian bawahnya. Sudah successful. Sini juga sudah successful. Kita ke VLAN 60-nya, kita lihat. Sudah successful. Nah, sudah successful. Sudah successful, satu lagi. Nah, di sini juga sudah successful. Selanjutnya, kita akan ke part selanjutnya. Nah, di sini ada part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan juga di LMS 1. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi dengan DNS juga sama, 192.168.100.2, dan juga di sini ada IP address-nya. Nah, di switch 5, switch 6, dan LMS 1 itu berada di sini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu di switch 6 di sini saja. Kita lihat enable, lalu di sini SID, lalu conf. Selanjutnya itu kita akan membuat VLAN. Nah, VLAN di sini itu ada VLAN 90, VLAN 70, dan juga VLAN 80. Nah, di sini kita buat VLAN 70. Name-nya itu VLAN 70. Lalu VLAN 80. Name-nya VLAN 80. Lalu VLAN 90. Name VLAN 90. Lalu kita bisa lihat interface-nya di VLAN 70 di sini FA0 size 2 dan 3, VLAN 80 FA0 size 4 sampai 5, dan FA0 size 6 sampai 8 itu VLAN 90. Di sini kita bisa langsung interface range FA0 size 2 sampai 3, switch port access VLAN 70, lalu spanning tree port face kita bisa exit, kita interface RA FA0 size 4 sampai 5, switch port access VLAN 80, spanning tree port face. Lalu kita exit lagi, kita ke interface RA FA 0 slice 6 sampai 8, switch port access VLAN 90, lalu spanning tree port face. Nah, kita bisa exit, lalu kita akan membuat interface FA 0 size 1 di sini, switch port mode trunk, lalu switch port trunk alloy VLAN 70 sampai 90. Nah, di switch 6 sudah, lalu kita ke switch 5 di sini. Enable, lalu SID, setelah itu conf. Jadi, lalu di sini kita akan membuat VLAN 70. Name VLAN 70, lalu VLAN 80. Name VLAN 80. Masukkan interface-nya, yaitu interface kita lihat FA0 size 2 itu VLAN size 2 itu VLAN 70, FA0 size 3 itu VLAN 70, lalu sisanya VLAN 80 itu FA0 size 4 dan juga 5. FA 0 size 2 sampai 3, switch port access VLAN di sini itu 70, lalu span di port face. Nah, di sini kita bisa exit, lalu interface range FA0 size 4 sampai 5, switch port access VLAN 80, lalu span di port face. Exit, kita masuk ke interface FA0 size 1, switch port mode trunk, lalu switch port trunk alloy VLAN 70 sampai 80. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat atau mengkonfigurasikan DHCP server di MLS1 untuk semua VLAN-nya dengan IP address yang ada di bawah ini, itu 70.92.168.70.0
size 24, lalu VLAN 80 itu 192.168.80.0 size 24, lalu VLAN 90 itu 192.168.90.0 size 24. Nah, di LMS ini kita masuk, kita enable, lalu SID, config. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 70, name VLAN 70, lalu VLAN 80, name VLAN 80, lalu VLAN 90, name VLAN 90. Nah, kita bisa exit, lalu kita akan buat interface VLAN 70, interface VLAN 70, IP address-nya itu 192.168.255.255.255.0. Lalu kita bisa exit. Setelah itu kita membuat untuk VLAN 80, IP address-nya itu kita ganti di sini 80, lalu kita bisa exit, lalu kita ke interface VLAN 90. Lalu di sini IP address-nya kita ganti. Nah, sudah. Nah, di sini lalu kita akan membuat interface FA0 size. Di sini kita lihat size-nya. Size 2 dan juga 3. Berarti di sini kita buatnya interface range FA0 size 2 dan sampai 3, port, trunk, and calculation, lalu di sini switch port, model trunk. Lalu di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita baru bisa membuat IP DHCP pool untuk VLAN 70 sampai 90-nya. Network 192.168.70.0, 255.255.255.0, lalu di port routernya 192.168.70.1, DNS servernya itu tadi 192.168.100.2. Kita exit. Ya. Lalu kita akan membuat untuk VLAN 80, di port routernya 80.1, lalu DNS-nya 192.168.100.2. Kita exit, lalu kita akan membuat untuk VLAN 90. Networknya di sini kita ganti jadi 90, lalu di port routernya kita ganti juga. Setelah itu DNS servernya. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu setelah kita membuat IP DHCP pool-nya, kita akan IP DHCP execute address-nya, yaitu 192.168.70.1, lalu 80.1, setelah itu 90.1. Nah, sudah. Coba kita lihat DHCP-nya di VLAN 70 ini. Kita DHCP. Nah, DHCP request successful, artinya sudah berhasil. Kita lihat semuanya. Nah, di VLAN 70 bagian belas sininya. Nah, sudah successful. Satu lagi. Sudah successful. Coba kita lihat di VLAN 80 di sini. Sudah successful. Sudah successful. Successful. Kita lihat di sini. Successful. Nah, lalu di sini di VLAN 90 kita lihat sudah successful. Successful, lalu satu lagi. Nah, sudah successful. Itu saja untuk part 4-nya di VLAN ini. Lalu selanjutnya kita akan ke part 5-nya, yaitu konfigurasikan VLAN di LMS 2. Nah, di sini buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Konfigurasikan port di setiap interface yang terhubung ke PC. Konfigurasikan SVI LMS 2 untuk VLAN 100. Lalu di bawah ini adalah detail alamat IP VLAN 100-nya LMS 2. MLS 2 akan menggunakan alamat IP pertama, lalu konfigurasikan alamat IP manual di server, yaitu 192.168.100.2 untuk server DNS, lalu
192.168.100.3 untuk server webnya. Nah, selanjutnya pertama-tama kita akan membuat di MLS terlebih dahulu di sini. Enable, lalu SID, setelah itu copy, lalu selanjutnya di sini kita akan membuat VLAN 100, name, VLAN 100, lalu kita exit, lalu kita ke interface, kita akan lihat di sini FA size 1 dan FA size 2. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat interface VLAN 100-nya itu. Lalu di sini IP address 192.168.100.1 Lalu di sini kita disuruh konfigurasikan alamat IP manual di servernya. Nah, di sini DNS server, di sini kita ke desktop IP configuration, lalu di sini masukkan IP-nya 192.168.100.2 sampai bebasnya 255.0 karena slice 24. Lalu di paket nya 192.168.100.1. Lalu di sini yang servernya 192.168.100.2. Nah, selanjutnya kita ke web servernya di desktop IP configuration, lalu 192.168.100.3 di sini 192.168.100.1. lalu di sini 192.168.100.2. Nah, lalu di sini kita akan membuat FA0/1 dan juga FA0/2 ini menjadi VLAN 100. Di sini enable, lalu SID, lalu di sini copy, selanjutnya interface range FA0/2 1 sampai 2, switch port, akses, VLAN 100, lalu running port face. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita coba di sini ke command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan ping ke 192.168.100.1 ke MLS 2 di sini. Nah, di sini sudah reply TTL, artinya sudah berhasil. Kita coba di yang satu lagi command prompt. Nah, di sini tadi gagal, tapi kita akan coba lagi. Nah, di sini itu sudah berhasil atau request TTL. Nah, yang part 5 ini sudah, lalu kita akan ke part 6, yaitu konfigurasikan point-to-point addressing, atau ini itu kita akan mengkonfigurasikan IP address pada setiap router dan multi-layer switch, lalu sesuaikan dengan IP yang terdapat pada display, lalu lakukan konektivitas. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita akan ke multi-layer switch 1 di sini, kita akan pindahkan sedikit agar bisa kelihatan. Nah, di sini, lalu ini di sini. Nah, karena terlalu dekat jaraknya, kita bisa memindahkannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke multi-layer switch-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa enable, lalu SID di sini config. Setelah itu di sini kita masuk ke interface FA0/3 dulu. Di sini interface FA0/3. Di sini kita harus melakukan konfigurasi no switch port terlebih dahulu, baru masukkan IP address-nya, yaitu 110.10.10.FA0/3 itu .18. Lalu subnet masnya 255.255.255.252 karena size 30 di sini. Lalu kita bisa exit. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/slice. Nah, FA0/4 di sini. Lalu di sini kita lakukan no switch port. Setelah itu IP address-nya itu 10.10.22.255.255.255.252. Nah, di sini sudah. Selanjutnya, oh iya, di sini kita belum no shutdown. Nah, yang interface FA0/3 juga kita belum no shutdown. Kita lakukan no shutdown terlebih dahulu. Nah, di sini no shutdown. Nah, di MLS 2 sudah, kita ke router 4 di sini. Kita bisa pindahkan ini di sini. Nah, di sini kita enable, lalu SID, setelah itu config,
lalu kita masuk ke interface. Nah, di sini itu ada interface FA0/0 dan juga SE2/0. Nah, kita masuk ke interface FA0/0 terlebih dahulu. Lalu di sini IP address-nya itu 10.10.10.17, lalu 255.255.255.252 karena slice 30. Lalu di sini kita bisa no shutdown. Setelah itu kita bisa exit lalu ke interface SE2/0. Lalu di sini interface SE2/0. Lalu enter. Di sini kita bisa IP address 10.10.10.10 255.255.255.252. Enter. Nah, di sini bisa no shutdown. Nah, di sini sudah. Nah, di sini itu kita ke router 5 terlebih dahulu di sini. Nah, di sini itu router 5 ada SE2/0 lalu FA0/0 di sini. Nah, di sini kita enable lalu SID, setelah itu confi, lalu di sini kita ke interface FA0/0 dulu. Di sini IP address-nya itu 10.10.10.255.255.255.252. Lalu di sini no shutdown. Setelah itu kita exit lalu kita ke interface SE2/0. Lalu di sini IP address-nya itu 10.10.10.14.255.255.255.252. Nah, di sini kita bisa no shutdown. Setelah itu kita ke router 1 di sini. Nah, di router 1 itu kita akan pindahkan sedikit terlebih dahulu karena ini terlalu rapat. Nah, ada FA5/0, FA4/0, lalu SE3/0, lalu SE2/0. Nah, di sini kita akan konfigurasikan. Nah, di sini enable, lalu enable di sini. Lalu SID, setelah itu confi, lalu di sini kita ke interface FA5/0. Lalu di sini IP address-nya itu FA5/0 di sini 10.1.10.10.1.255.255.255.252 karena size 30. Lalu sini no shutdown. Kita ulangi karena typo. No shutdown. Nah, setelah itu kita bisa exit lalu kita akan membuat untuk 4/0 di sini. IP address itu 10.10.10.5 di sini 255.255.255.252. No shutdown. Lalu kita bisa exit lalu kita ke interface SE3/0. IP address-nya itu di sini 3/0 itu 10.10.10.13 255.255.255.252 karena size 30. Lalu di sini no shutdown. Setelah itu kita bisa exit lalu ke interface SE2/0 di sini. Nah, di sini kita ulangi. IP address-nya itu 2/0 itu 10.10.10.9 di sini 255.255.255.252. Ya kan, di sini enter no shutdown. Nah, di sini sudah. Nah, ini tuh ke SE di sini 2 di sini. Nah, di situ router 2 di sini itu cuma ada 1. Ini SID lalu confi. Selanjutnya kita masuk ke interface FA4/0. IP address-nya itu di sini 10.10.10.255.255.255.252. Lalu di sini no shutdown. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 3 di sini. Nah, router 3 kita enable lalu SID lalu confi. Setelah itu kita ke interface. Nah, di sini kita lihat interface FA4 size 0 di sini. Coba kita lihat FA4 size 0 lalu kita pindahkan ke bus ini.
Nah, di sini FA4 slice 0, IP addressnya itu 10.10.10.6, 255.255.255.252. Nah, di sini sudah, lalu kita no shutdown terlebih dahulu, lalu kita ke interface FA1 slice 0, IP addressnya itu 10.10.10.25, 255.255.255.252. Di sini no shutdown. Nah, di sini sudah, lalu kita ke MLS yang ada di sini. MLS 1. Di sini kita enable, lalu SID, lalu conf. Jadi selanjutnya kita ke interface FA0 slice 1. Nah, di sini no switch port. Lalu di sini IP address-nya 10.10.10.256.255.255.252. Nah, enter. Di sini no shutdown. Nah, sudah. Nah, di sini coba kita akan lihat atau cek result di sini. Nah, di sini IP-nya apakah sudah benar? Nah, ini tuh untuk AJRP. Nah, semuanya sudah benar. Nah, selanjutnya kita ke Nah, setelah di part 6 sudah, kita ke part 7, yaitu konfigurasikan EIJRP di router 1, router 2, router 3, dan MLS 1. Nah, gunakan EIJRP dengan AS10, lalu gunakan wildcard mask, disable auto summary, lalu lakukan konektivitas. Pastikan status EIJRP-nya, tabel loading, dan semua PC di jaringan EIJRP-nya dapat melakukan ping atau konektivitas. Nah, jadi kita akan melakukan atau mengkonfigurasikan EIJRP hanya di yang kuning di sini saja. Di yang hijau ini kita akan melakukan OSPF-nya. Jadi di kuning ini hanya EIJRP dan di sini hanya OSPF. Nah, pertama-tama kita akan ke router 1 di sini terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita akan melakukan router EIJRP. Di sini kita selalu melakukan autonomous system 10. Lalu di sini no auto summary, lalu baru kita masukkan networknya. Nah, di sini kita lihat networknya yang mengarah ke router 2 itu titik 2 dan juga titik 1. Berarti network itu 10.10.10.0, lalu wildcard mask 0.0.0.3. Lalu enter, lalu kita akan membuat lagi networknya 10 untuk ke arah router 3 di sini itu 10.5 dan juga 10.6. Berarti networknya 10.10.10.4, 0.0.0.3. Lalu enter di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 2 di sini. Nah, router 2 itu di sini bisa exit, lalu router EIJRP 10, lalu no auto summary, lalu networknya itu di sini 10.10.0.0.0.3. Enter. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan networknya sudah aktif. Lalu kita ke router 3 di sini. Nah, di router 3 juga kita router EIJRP 1, mohon maaf, harusnya 10. Kita ulangi saja, router EIJRP 10. Kan 10, lalu networknya itu 10.10.10 tadi itu titik 4, 0.0.0.3. Nah, sudah. Nah, di sini kita ke router 2 terlebih dahulu untuk mengadvertiskan VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, kita balik lagi. Kita akan menambahkan networknya, yaitu network 192.168.10.0.0.0.255. Lalu di sini kita ganti menjadi VLAN 20. Tuh kita tambahkan juga tadi networknya untuk VLAN 30 dan juga VLAN 40. Kita tambahkan VLAN 30, lalu VLAN 40. Nah, enter, udah. Lalu kita ke router 3-nya untuk mengadvertiskan VLAN 50 dan juga VLAN 60 di sini. Nah,
kita tambahkan networknya itu 192.168.50.50.0.0.0.25. Lalu untuk VLAN 60. Nah, sudah tambahkan yang mengarah ke multi layer switch di sini itu titik di sini kita tambahkan itu networknya 10 titik 10 titik di sini itu. Nah, di sini itu 25 dan di sini 26 berarti 24. Lalu 0 titik 3 di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke yang multi layer switch di sini untuk menambahkan juga router IGRP-nya. Di sini kita akan IP routing terlebih dahulu. Lalu di sini baru kita akan menambahkan router EIGRP 10. Lalu networknya itu 10.10.10.24 tadi 0.0.0.3. Nah, di sini baru kita tambahkan networknya untuk VLAN 70, 80 dan juga 90. Jadi di sini 168.10.0.0.0.0.0.0.55. Lalu di sini kita ganti menjadi 80. Lalu di sini menjadi 90. Nah, di sini saya lupa menambahkan no auto submit. Nah, di sini kita tambahkan saja. Lalu di router 3 juga tadi kita belum menambahkan no auto submit. Nah, di sini juga sudah. Kita lihat ke router 2 di sini apakah sudah. Nah, di sini sudah. Nah, di sini juga sudah. Nah, coba kita lihat di router 3. Kita dulu show IP route. Nah, di sini sudah ada. Kita lihat di router 2 di sini. Enable SID lalu show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Kita ke router 3. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu di sini kita ke MLS di satu di sini. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi kita akan cek result di sini ke assessment items dan di sini. Nah, di sini IGRP-nya itu sudah benar dengan autonomous system semua. Ketika router 2 di sini IGRP-nya benar. Lalu router 1 di sini itu ada OSPF. Nah, di sini IGRP-nya sudah betul semua. Kita akan lanjut ke part selanjutnya yaitu konfigurasikan OSPF di router 1, router 4, router 5, dan juga MLS 2. Nah, di sini gunakan OSPF dengan ID 1, lakukan konektivitas, pastikan status network up di semua router, tabel routing, dan juga, nah, pertama-tama kita akan ke router 1 untuk meredistributkan terlebih dahulu antara OSPF dan juga IGRP di sini. Untuk meredistribute, kita ke router 1 di sini. Kita enable di sini, lalu SID, lalu copy. Setelah itu kita masuk ke router EIGRP 10. Lalu di sini kita masukkan perintah redistribute, lalu OSPF 1 untuk OSPF nanti di sebelah sini OSPF 1, lalu di sini metriknya itu di sini ada satunya itu 5 kali dengan spasi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita enter, lalu kita bisa exit. Lalu di sini kita akan melakukan router OSPF 1 dan meredistributkan untuk IGRP-nya. Nah, jadi di IGRP router IGRP 10 redistribute OSPF ini untuk OSPF, sementara router OSPF 1 itu kita meredistributkan untuk IGRP-nya. Redistribute IGRP 10 subnet. Nah, perintahnya itu redistribute IGRP 10 subnet. Lalu enter. Kita bisa exit di sini, lalu kita akan mengkonfigurasikan OSPF-nya di sini untuk router 1, router 4, 5, dan juga multi layer switch-nya di sini. Lalu di sini kita mulai saja router OSPF 1. Networknya itu di sini. Networknya itu kita akan masuk ke network yang di sini itu 9. Nah, di sini itu 10. Jadi networknya itu 110.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Lalu di sini kita network lagi itu di sini itu 10.13 atau 10.14, berarti 10.10.10.12 di sini 0.0.0.0.3 area 0.
enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 5 terlebih dahulu. Di sini kita enable, lalu SID, setelah itu conf, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router OSPF 1, networknya itu 10 titik 10 titik 10 titik, di sini itu 13, di sini itu 14, jadi networknya 12 di 0 titik 0 titik 0 titik 3 itu area 0. Lalu networknya lagi 10 titik 10 titik 10 titik, di sini itu 21 dan di sini itu 22, maka di sini itu 20. Nah, di sini kita ulangi saja terlebih dahulu. 0 titik 0 titik 0 titik 3 area 0. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 4 di sini. Di sini kita bisa enable, lalu SID, setelah itu config, lalu selanjutnya kita ke router OSPF 1. Networknya itu 10 titik 10 titik 10 titik. Nah, di sini tuh 9, di sini itu 10, maka di sini tuh networknya 8. 0 titik 0 titik 0 titik 3 area 0. Lalu di sini networknya lagi itu 10 titik, kita ganti itu 10 titik 17 dan 10 titik 18. Maka di sini itu 10 titik, kita ulangi. Maka di sini tuh 10 titik 16. Enter. Nah, lalu kita ke MLS yang ada di sini. Nah, di sini juga kita konfigurasikan enable, lalu SID, setelah itu config. Nah, di sini itu kita akan menggas routing, lalu enter. Di sini kita akan mengkonfigurasikan router OSPF 1. Di sini kita networknya itu 10 titik 10 titik 10 titik, nah di sini itu 17, di sini 18, yaitu 16, jadinya 0 titik 0 titik 0 titik 3 area 0. Lalu di sini networknya lagi itu 10 titik 10 titik 10 titik, nah di sini 22, di sini 21, itu jadi 20 0 titik 0 titik 0 titik 3 area 0. Lalu kita akan membuat untuk network. Nah, di sini kita akan membuat untuk VLAN 100-nya itu networknya 192.168.100.00.0, lalu area 0. Enter di sini, lalu kita bisa. Nah, di sini kita akan melihat di router 2 kita akan mencoba show IP route, mencoba melihat tabel routingnya. Nah, di sini itu ada EX, yaitu eksternal dari EIGRP di sini. Jadi EX ini itu eksternal areanya itu. Nah, 10.4 itu ada di area di sebelah sini, sementara 10.8 itu ada di area luar yang namanya itu eksternal atau nah di sini coba kita lihat di router 4 di sini. Itu do show IP route. Nah, di sini juga ada E2, itu berarti eksternal ya. Berarti nah area di sini itu adalah area yang ada di luar dari konfigurasi OSPF di sini. Jadi E2 itu adalah EIGRP yang ada di sini. Nah, jadi selanjutnya kita akan uji konektivitas dari misalnya dari VLAN 90 ini ke DNS server itu successful. Coba kita ulangi dari yang terjauh itu VLAN 20 ke sini itu successful, dari VLAN 50 ke sini itu successful. Selanjutnya kita akan ke part selanjutnya. Nah, tadi kita sudah melakukan mutual redispute di router 1. Nah, jadi tadi saya sudah terlebih dahulu melakukan router EIGRP 10 redispute OSPF dan juga EIGRP-nya. Nah, di sini itu perintahnya itu redispute OSPF 1 matrix 1 tik 1 tik 1 tik 1 sebanyak 5 kali, lalu redispute EIGRP 10 subnet. Nah, di sini karena kita sudah mengkonfigurasikan mutual redispute, selanjutnya kita ke part selanjutnya saja, yaitu konfigurasikan DNS dan web servernya. Di sini part ke-10 itu ada konfigurasi DNS dan web server, yaitu konfigurasi DNS server buat record untuk academy.sekolahan.id dengan IP 192.168.100.3, lalu buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id dengan hostname yaitu academy.sekolahan.id, lalu konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID, lalu lakukan konektivitas. Nah, sini kita ke web server, lalu kita ke service, lalu di sini kita ke DNS, setelah itu kita akan on kan. Nah, di sini kita akan buat record, lalu name-nya itu adalah academy.sekolahan.id. Lalu di sini
addressnya itu 192.168.100.3. Lalu kita add, lalu kita akan membuat CNAME-nya. CNAME di sini itu www.academy.sekolahan.id. Lalu di sini hostname itu academy.sekolahan.id. Kita add. Nah, selanjutnya kita akan ke web server di sini. Web server di sini kita akan ke service, lalu kita akan membuat HTTP di sini atau index HTML-nya kita edit. Di sini kita akan menggantinya menjadi welcome. Nah, kita di sini kita tutupi welcome to academy. Welcome to academy sekolahan ID. Nah, di sini kita akan save. Nah, yes. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konektivitas di VLAN. Di sini akan ke command prompt, lalu di sini ping. Di sini kita academy.sekolahan.id. Enter. Nah, di sini sudah reply TTL, artinya sudah successful. Nah, coba kita akan mencoba di VLAN lainnya, yaitu di VLAN 70 di sini. VLAN 70 di sini, ke command prompt, lalu di sini ping sekolahan, ping academy.sekolahan.id. Enter. Nah, di sini juga sudah TTL. Kita akan ke VLAN, kita akan mencoba di VLAN 70, kita ke web browser. Nah, di sini kita akan mencoba www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita mencoba di VLAN 90 di web browser. Di sini www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini juga sudah ada. Artinya sudah successful. Nah, selanjutnya kita ke part terakhir atau ke part 11, yaitu konfigurasi access list. Jadi di sini ada konfigurasikan access list di MLS2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Gunakan access list dengan nama block strip HTTP, yaitu lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP, melainkan dapat mengakses HTTP. Nah, jadi si multi-layer switch 2 di sini akan memblokir HTTP, tetapi mengizinkan HTTPS. Jadi langsung saja kita ke 2 di sini. Lalu di sini kita konfigurasikan IP access list extended block. Nah, di sini kita akan menggunakan block HTTP, lalu enter, deny TCP any, dan masukkan IP dari VLAN 100-nya 192.168.100.0, lalu 0.0.0.255. Kita masukkan EQ 80 atau portnya, lalu enter. Lalu kita akan memberikan permit TCP any, enter. Lalu di sini kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface VLAN 100 P access group. Nah, di sini kita akan block. Di sini kita akan block HTTP out. Nah, di sini enter. Nah, di sini kita akan mencobanya di VLAN 90 di sini. Kita ke web browser. Sini agak lama. Nah, di sini kita akan mengetikkan www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini akan lama karena HTTP ini tidak akan berhasil, tapi kita akan menggunakan HTTPS. Nah, begitu saja untuk Superlab 2 di sini. Nah, di sini kita akan cek result terlebih dahulu. Nah, di sini congratulations on completing this activity. Artinya kita sudah melakukan semua konfigurasikan yang ada di perintah. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya sudah tercentang dengan berwarna hijau. Nah, tidak ada yang terlewat artinya. Nah, begitu saja untuk Superlab 2 di sini. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ataupun langkah-langkah yang kurang jelas. Saya Melanie Olia pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.